qaulun bil lisan, al yakin bil qalb, al amal bil jawarih. Itulah keimanan. Mengucapkan dengan lisan apa yang terucap dari lisan kita, apa yang kita yakini dengan hati kita, dan apa yang keluar dari amalan jasad kita, itulah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musalliman amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Atas nikmat tersebut, marilah bersama kita iqrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu Nabi yang ummi, Nabi yang telah membawa kita dari gelapnya dulumat jahiliyah kepada nurul Islamiyah, cahaya Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin rahimakumullah, materi pada kesempatan kali ini yakni tentang tauhid. Apabila disambungkan ada kaitannya dengan syahadat. Karena di dalam syahadat ada ikrar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid sendiri dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang masdarnya adalah tauhid. Mengisahkan Allah. Seperti tadi kutipan di dalam surat Adz-Dzariyat 27 Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah telah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata-kata liya'budun ada yang menafsirkan aili wahidun, yaitu untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini satu-satunya zat yang dapat memberikan manfaat ataupun madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah, makhluk selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mendatangkan manfaat atau madarat sedikit pun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan syahadat, baik itu syahadatain yang kita kenal dengan istilah syahadatain, yang mana kalau di salah satu ormas di Muhammadiyah ini syahadat dua melingkar, seperti itu ya, di lagu sangsurnya sudah ada, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu nyekseni sapa insun, kita bersaksi dengan keyakinan hati yang mantap, tidak ada raib, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita.
alla ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya juga bersaksi dengan hati yang yakin, dengan kesungguhan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, bahwa Nabi Agung Muhammad SAW adalah utusan dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dalam kalimat syahadat ini, dalam kalimat tauhid ini, kita kenal dengan sebuah istilah namanya nafyi dan isbat. Apa itu nafyi dan apa itu isbat? Nafyi adalah harfu nafyin. Nah, kalau di Jurumi ya, kalau di Nawawi itu ada istilah harfu nafyin. Adalah huruf naf'i, huruf untuk mentiadakan. Seperti an-lan dan kayak ini disebut huruf mansubat. Seperti lannya ataupun la. Ya, la di sana adalah harfu nafyin. Harfu nafyin. La ilaha. Ilahnya mansub. Berarti hanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah. Nah itu isbatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda illallah. Berarti itu kalau kita jabarkan lafadznya, la raziqa illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La raziqa illallah. Tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La mawjuda illallah. Masya Allah. Segalanya tidak wujud. Yang wujud, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di sana hadirin, kita meniadakan makhluk. Semua potensi-potensi dan makhluk kita tiadakan. Dan meyakini kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudratullah, yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala makhluknya. Semua makhluk di dalam cengkeraman Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berputarnya matahari, berputarnya bumi, datangnya siang dan datangnya malam, bergeraknya semuanya itu karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang itu datang karena didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bagaimana hadirin kalau Allah sudah tidak menghendaki siang lagi, maka dunia akan terus malam. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Adakah ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mendatangkan siang? Tidak ada. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Apakah ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendatangkan malam? Allah mampu menjadikan dunia ini siang terus tanpa datangnya malam. Bagaimana tidak? Tidak ada waktu untuk istirahat, katakanlah. Kalau malam terus tidur terus tanpa ada siang, tidak apa menjadinya. Sungguh hari-hari kita perlu membicarakan tauhid ini, membicarakan iman ini, ya. Karena iman adalah perkara yang kita bawa sampai mati, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang mati karena kehausan, seseorang mati karena kelaparan, seseorang mati karena kecelakaan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menanyakan itu semuanya. Kenapa wahai engkau fulan mati kehausan? Tidak. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanyakan nanti adalah wahai fulan, bagaimana keadaan imanmu saat engkau menghadap kepadaku. Dipertanyakan keimanan kita nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Semua di sisi kita adalah asbab-asbab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah musabbibul asbab, Rabbul asbab. Sawah, pasar, kantor, toko, laut, semuanya yang kita hari-hari sibuk di pekerjaan itu adalah asbab-asbab, sebab-sebab. Siapa yang memberikan penyebabnya? Musabbibul asbab. Siapa yang menurunkan rezeki, menjadikan rezeki dari perkara itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa Allah, dialah Allah. Ketika seseorang bekerja di pasar, yang memberikan rezeki di pasar siapa? Allah. Itu seseorang berada di kantor, berusaha,
Siapa yang memberikan rezeki ke perusahaan? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang anak sekalipun jamaah, ketika seorang anak, siapa yang memberikan rezeki kepada tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewat orang tuanya, ayahnya, ibunya. Maaf kalau ditinggal ayah atau ibu, apakah anak juga meninggal? Tidak juga. Karena yang memberikan kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini hadir. Pekerjaan kita yang mengaruniakan siapa? Allah. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila amanah ini kita jaga baik-baik, fa insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah yang lebih lagi dibanding saat ini kita pegang amanah tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan cobaan, ujian kecuali sekemampuan orang tersebut. Semakin seseorang tinggi derajatnya, semakin seseorang ditambah kenikmatannya, maka tugas-tugas dia semakin berat, cobaan-cobaan dia semakin banyak. Ini kalau orang tersebut lulus dari cobaannya, Masya Allah, nanti Allah akan berikan cobaan yang baru lagi, supaya hamba tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita nempak diri kita ya, bila kita muhasabah diri kita, kenapa dulu seperti ini, sekarang seperti ini, ada perbedaan. Disitulah ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah melihat kemampuan kita, kita sudah siap atau belum dengan amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Kalau kita siap, maka insyaallah Allah akan tambah amanah itu. Kalau kita belum siap, amanah itu akan dikurangi dan nanti akan dibagikan kepada orang lain yang lebih berkompeten, yang lebih mampu daripada kita. Hadirin rahimakumullah, sungguh keimanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu perkara yang mahal, perkara yang akan menjamin seseorang untuk masuk surganya Allah. Tanpa adanya iman kepada Allah, tanpa ada keyakinan kepada Allah Subhanahu, tidak ada jaminan seseorang masuk dalam surga. Kalau dia sudah tidak iman kepada Allah, dia sudah hilang tiket dari masuk surga. Surga, untuk masuk surga butuh tiket, butuh kunci, butuh kendaraan, butuh gerbang untuk masuk surga. Dan itulah iman yang akan menjadikan seseorang ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun maaf katakanlah di dunia dia biasa saja, tapi kalau dia keimanannya kuat kepada Allah, apa-apa semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu sholat karena atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu untuk bersedekah karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana seperti itu, ya, maka fa insyaallah dia senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jemaah, mari kita tingkatkan iman kita. Kita sering-sering membuat majlis-majlis iman. Di mana-mana kita membicarakan iman, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada kampung akhirat, meyakini apa yang tidak tampak. Astaqdi, atasi, kita meyakini lima ja'abi Nabi SAW, kepada semua perkara yang datang dari Rasulullah SAW, itulah iman. Mungkin tidak hanya, ya, kalau bahasa kita sering dengar pengajian bagaimana? Qaulun bil lisan, al yakin bil qalb, al amal bil jawarih. Itulah keimanan. Mengucapkan dengan lisan apa yang terucap dari lisan kita, apa yang kita yakini dengan hati kita, dan apa yang keluar dari amalan jasad kita, itulah iman. Jadi seseorang dikatakan beriman kepada Allah, yang benar, yang kuat, tentunya dia akan melaksanakan, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuai cara Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian motivasi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan ilmu dan juga keimanan kita kepada Allah. Semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin kuat, ya, sehingga kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dikenal di majelisnya Allah, dikenal di majelis para malaikat.
Ilahuna syukran kasiran. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.